Sementara itu, di sisi lain, Asosiasi Hero menjuluki 9 demonic human yang berada di puncak kalangan demonic human sebagai Nine Evils. Julukan ini seharusnya diartikan sebagai 9 sumber evil, sebuah angka kehancuran. Tapi, para Nine Evils menganggap julukan itu sebagai pujian dan menerimanya. Third Evil, Deviance, membentuk tempat aman tersembunyi dengan memanfaatkan gua yang jauh di dalam pegunungan Namgyong Selatan. Kini, di Deviance Sanctuary, terlihat beberapa orang di tengah sibuk dengan pekerjaannya. Ada apa dengannya? Kenapa mendadak dia ada di kantor? Iya ya, biasanya dia tak menunjukkan ketarikan pada misi. Dia aneh sekali. Apa dia sungguh seorang demonic human? Namun gibahan mereka seketika terhenti ketika ada seorang pria memasuki ruangannya. Tomer, iya. Yang benar saja, ketika seorang wanita menggebrak meja dengan begitu kasar, pria tadi yang baru masuk ke ruangannya langsung menyodorkannya sebuah dokumen. Aku tahu, skillmu itu hebat, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengeluh karena kau merasa misinya terlalu mudah. Wanita itu pun mengambil dokumennya membalas. Aku mengerti. Jadi, apa misi kali ini? Pria tadi melanjutkan. Dia tanya sendiri, sembari melihat dokumennya. Wanita itu membalas. Akan lebih baik jika kau menjelaskannya pada aku. Ini, pria tadi menekankan. Iya, itu benar. Misi pengintaian. Ternyata misinya berhubungan dengan heroin kita salah satunya, yaitu Rahel. Kita beralih ke sebuah gedung tinggi di mana terlihat begitu banyak orang yang sedang beraktivitas. Di sebuah ruangannya terlihat Hajin yang tengah menunggu seseorang sembari melihat-lihat sekitarnya. Kemudian seorang pria pun datang menghampirinya lalu berkata, "Tuan Kim Hajin, kamu buat janji temu untuk Magic Aspect Engraving, benar?" Hajin membalas, "Iya, itu benar." Pria tadi tersenyum melanjutkan, "Senang bertemu denganmu. Aku baik 4 star. Namaku Jin." Hajin pun menimpali, "Oh, orang yang bertanggung jawab atas hal itu hari ini. Mohon kerjasamanya." Kemudian, di saat Jin memperhatikan pakaian Hajin tersenyum berpikir, baik 4 star yang fokus pada artefak itu yang tertinggi yang bisa ditemui oleh orang biasa. Aku sangat beruntung. Namun, setelah mengamati pakaian Hajin, tiba-tiba saja sikap ramah Jin berubah menjadi dingin. Lalu berkata, "Lewat sini, silakan tuan." Yang membuat Hajin yang menyadarinya berpikir, dia baru saja membeli pakaianku hari ini, bukan? Seorang Mei memang sangat materialistis. Sebenarnya, aku berpakaian rapi karena aku tahu mereka seperti itu. Mungkin aku harus lebih formal lagi. Di saat kemudian, setelah Jin membawa Hajin ke ruangannya, Jin pun bertanya, "Aspek sihir apa yang ingin Anda ukir?" Hajin pun membalas, "Aku mencari physical strengthening atau defense magic." Mendengar permintaannya, Jin pun menjentikan jarinya yang memunculkan beberapa layar ukiran magic di depannya. Aku mengerti. Seharusnya ini memenuhi kriteriamu. Apa ada yang kau sukai?" Hajin pun melihat-lihat layar yang berisikan ukiran di depannya, lalu berpikir, orang biasanya mengukir magic aspect yang membutuhkan sedikit mana pada artefak mereka. Karena bahkan jika seorang memiliki mana yang sangat banyak, ada batasan seberapa banyak mereka bisa menggunakannya. Namun, Obsidian Bracelet tidak memiliki alasan seperti itu. Jadi, apa yang aku butuhkan adalah magic aspect yang menggunakan banyak mana, sehingga aku hanya bisa menggunakannya sekali seminggu. Ia juga memiliki fungsi yang hebat. Tapi, orang ini, apa-apaan sikapnya padaku itu? Dia terang-terangan meremehkanku. Nilaiku dinilai dari pakaianku kah? Apa yang dilakukan padanya? Ya aku biarkan. Mungkin saja dia mikir aspekku setengah hati, kan? Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun langsung merubah sikapnya dengan menyombongkan dirinya. Aku tidak mau yang remeh seperti itu. Apa kau tidak punya aspek lain yang membutuhkan banyak mana untuk diaktifkan? Aku mencari sesuatu seperti Ancient Protection Energy atau Instant Awakening. Mendengar hal itu, Jen yang masih sibuk dengan handphone dan juga tehnya dengan acuhnya membalas, "Ya, itu mungkin. Tapi, namun sebelum Jen menyelesaikan kalimatnya, Hajin langsung menyelahnya. Apa itu sedikit sulit bagi Meg 4 star?" Tentu saja, perkataan Hajin membuat Jen merasa kebingungan. Maaf, sembari berdiri dari kursinya, Hajin berkata, "Kalau ia tidak apa-apa sih, aku datang kemari karena aku terburu-buru. Mungkin kita akan bertemu lagi." Melihat sikap Hajin yang berhenti di sana, Jin pun terkejut langsung menghentikannya. "Tunggu, bukan itu." Dengan sikap acuhnya, Hajin pun membalas, "Bukan itu, maksudnya?"
Melihat sikap Hajin, Jin pun sempat berpikir, bapak anak ini, apa dia kaya? Kemudian, dengan gugupnya, Jin menuturkan, sepertinya, menurut saja kami tidak memberikan informasi yang cukup. Tentu saja, aspek seperti itu bisa. Tapi, aku hanya khawatir jika harganya akan sangat mahal. Mendengar hal itu, Hajin pun kembali menekannya. Apa? Mahal? Jin yang gugup melanjutkan, itu untuk pelanggan biasa. Apakah ada batasan biaya yang bisa dikeluarkan? Hajin pun langsung mendekat lalu berbisik padanya. Pakai puas. Mendengar nominal yang Hajin sebutkan, seketika itu juga mata Jin berbinar lalu bergembira. Wah, sebanyak itu? Akan kutunjukkan daftar yang lain. Karena aku terburu-buru, aku akan menampilkan yang terbaik. Hei, pelayan, bawakan teh yang baru. Beberapa hari kemudian, Hajin pun memasuki kelasnya DQ. Lalu, sembari menunggu instrukturnya masuk, Hajin berpikir, kami menyelesaikan dengan Gunung Gama, dan Kim So mendapatkan Mr. Tang dengan aman. Aku juga menyelesaikan permintaan menjaga aspek Ingrevinggo. Terima kasih Kim So, terima kasih sahangku. Aku tidak mau pamer seperti itu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Karena orang yang kuhadapi itu materialistis. Senang rasanya sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Saat kemudian, instrukturnya pun masuk ke kelasnya. Baiklah, perhatian. Mulai hari ini, kalian berlima akan membentuk sebuah grup dan mulai bekerja sebagai tim. Mendengar hal itu, Hajin pun terdiam berpikir, oh ini dia, team play. Dan kata lain, bekerja dalam grup, menitoring, pertarungan kecil, dan kegiatan bonding tim, seperti jalan-jalan bersama. Kemudian, instrukturnya melanjutkan, bentuk tim dengan 5 orang yang kalian inginkan, dan serahkan daftar anggota kalian Rabu depan, oke? Jika Rabu depan, kalian tidak masuk dalam tim, aku akan memilihkan tim untuk kalian. Setelah mengatakan itu, instrukturnya pun kembali keluar meninggalkan ruangannya. Yang membuat sesi kelas itu langsung mengobrol tentang tugasnya. Ayo membuat tim, denganku? Hajin sendiri malah terdiam, berpikir, apa yang bisa orang terkucilkan sepertiku lakukan? Tapi aku terlalu suka dengan hal itu. Rahel, apa Rahel? Ini situasi yang sama denganku. Perbedaan di antara kami, kemungkinan karena dia memilih untuk jadi sendirian kan? Aku rasa itu juga karena dia seorang tuan putri. Kalian berdua menjadi tim. Kedengarannya bagus juga. Ada sesuatu yang juga harus kuberikan padanya. Pada Princess itu, berdasarkan cerita aslinya, seharusnya sekarang dia sudah mendapatkan petunjuk mengenai enlightenment-nya. Jika ini ditunda lebih lama lagi, maka perbedaan statnya dengan jalan cerita asli akan menjadi terlalu besar. Kalau begitu, aku akan mengajaknya. Setelah berpikir seperti itu, Hajin pun menulis pesan di mana ia mengajak Rahel untuk membentuk tim dengannya. Lalu setelah Hajin mengirimnya, Hajin pun melirik ke arah Rahel dengan harap cemas. Namun baru saja smartwatch Rahel berhenti, di mana Rahel akan meriksa pesannya. Tiba-tiba saja seorang pria datang menghampiri Rahel, yang mana itu adalah Tomer. Nona Rahel, apa kamu mau membentuk tim denganku? Tentu saja perkataan Tomer membuat Rahel tidak jadi buka pesannya. Melihat Tomer di sana, Hajin pun tidak menduganya, berpikir, kenapa Tomer mau mendekatinya? Melihat Tomer yang mendekati Rahel, para murid lainnya pun langsung memperhatikannya. Tomer dan Rahel dalam satu tim? Ada apa ini? Hajin sendiri yang terkejut akan hal itu. Dia berpikir, kenapa Tomer bergerak sekarang? Dan kenapa Rahel yang diajak? Jika wickedness, seorang mercenari di dunia demonic human, melakukan pergerakan, pasti ada orang di belakangnya. Kenyataan bahwa orangnya mengincar Rahel hanya ada seorang yang aku ingat, Manchester. Kemudian Rahel menatap Tomer berkata, masih ada waktu yang tersisa, jadi aku mau memberikannya dahulu. Mendengar jawabannya, Tomer pun tersenyum membalas, baiklah, sesuai keinginanmu. Lalu setelah kepergian Tomer, Rahel pun mengecek smartwatch-nya sembari berpikir, sekarang setelah aku pikir-pikir, tentu saja aku mendapat pesan kan? Hajin mengirimkanku pesan. Ketika itu juga, Rahel melirik ke arah Hajin yang juga tengah menatapnya, yang membuat mereka berdua langsung merasa canggung. Saking canggungnya, Rahel pun tak kuasa menahan malunya yang membuatnya memalingkan wajahnya. Melihat hal itu, Hajin pun sempat menduga jika Rahel akan menolak penawarannya. Namun dugaannya tiba-tiba saja menghilang ketika Hajin mendapat sebuah pesan dari Rahel yang berisi jika ia akan memberikannya dahulu. Melihat jawabannya, Hajin pun tersenyum, berpikir, kalau begitu, kurasa aku harus menunggu. Rahel sendiri yang telah menantikan pesannya kini tersenyum dengan wajahnya yang memerah. Kita beralih kepada Senayo yang nampak dalam kebingungan terhadap sebuah dilema. Ini karena dia bahkan tidak merencanakan membentuk tim dengan murid yang berada di luar status teratas. Sembari mencoret-coret kertas di depannya,
yang berisikan nama murid yang akan ia rekrut. Chen Nahyun berpikir, memang benar kalau tim kami akan mendapatkan poin tambahan jika memasukkan murid peringkat rendah. Tapi di mana aku harus menemukan orang yang pandai di peringkat bawah? Hanya satu orang sih yang pas. Dengan pikiran seperti itu, Nahyun pun melirik ke arah Hajin, yang mana begitu banyak murid yang tengah mencoba mendekatinya. Hei Hajin, apa yang kamu lakukan setelah pulang nanti? Bukankah kamu bentuk tim denganku? Aku dengar kalau pesenapan Napoleon akan ditampilkan di museum besok. Apa kamu tiketnya? Aku tidak membutuhkannya. Bagaimanapun, kau seorang penembak kan? Hei, Hajin, maukah kau, Kim Hajin? Apa kamu ingat denganku? Hajin. Melihat hal itu, Chen Nahyun pun hanya bisa terdiam berpikir. Dia memanglah populer, meskipun itu hanya kalau membentuk tim. Mengingat kalau kelas teori adalah salah satu syarat membentuk tim. Orang sepertinya yang memiliki nilai bagus di teori adalah kandidat yang tepat. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menurut Hajin jika aku mau. Tapi ada sebuah hal yang menggangguku, yaitu bagaimana jika dia berpikir aku menyukainya. Aku hanya mau membuat tim bersamanya. Di saat Nahyun berpikir seperti itu, dirinya pun sampai tidak sadar jika wajahnya telah memerah semerah tomat. Bahkan dia mematahkan pulpen di tangannya. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika Shin Jong-hak berkata, "Apa susah sampai pikirnya?" Nahyun pun langsung membalasnya, urus saja urusanmu sendiri, Shin Jong-hak." Mendengar perkataannya, Shin Jong-hak di belakangnya menimpali, siapapun yang kau pilih tidak akan membuat perubahan apapun. Jadi kenapa repot-repot menentukannya? Pilih saja orang sepertiku dan semangati mereka untuk mengerahkan penampilan terbaik mereka. Sambil menutup bukunya, Nahyun berkata, "Terserah aku dong, aku punya rencana." Namun di saat Nahyun bertingkah seperti itu, tiba-tiba saja Shin Jong-hak mengambil bukunya dengan secepat kilat. Kalau begitu, biarkan aku melihatnya. Nahyun yang lengah pun tak bisa menahan bukunya hingga diambil dengan mudah oleh Shin Jong-hak. Lalu bersamaan dengan Shin Jong-hak yang membuka buku Chen Nahyun pun langsung mendekatinya terburu-buru. Biarkan aku melihat siapa yang kau pilih. Shin Jong-hak, kembalikan. Diam sebentar. Oh, ini Hazuki Raymond. Kim Hajin? Tentu saja, keterkejutan Shin Jong-hak yang menanyakan nama Hajin membuat murid di sana langsung memperhatikannya. Apa itu barusan? Sepertinya ada juga yang mengincar Hajin. Chen Nahyun sendiri kini berubah menjadi begitu merah seperti tomat. Wah, Chen Nahyun, apa maksudnya ini? Chen Nahyun, kapan kamu milih Kim Hajin? Saking kesalnya dan juga begitu malunya, Nahyun langsung menghajar Shin Jong-hak tepat di dadanya. Diamlah! Seketika itu juga Shin Jong-hak terjatuh ambruk di mejanya. Dengan kesalnya, Nahyun kembali ke bangkunya. Kenapa kamu melintasi catatan seorang tanpa izin? Ini misal saja. Meskipun saat itu Hajin sempat melirik ke arah Nahyun, Nahyun sendiri yang merasa malu langsung melingkar wajahnya dan pergi meninggalkannya. Saat kemudian, setelah bacanya selesai, para kadet Q pun kini keluar dari kelasnya. Makan apa kita hari ini? Main apa ya? Masa nyepin lagi sih? Di saat Hajin tengah melangkah pergi, Nahyun pun berusaha mengejarnya. Hei, Kim Hajin, tunggu dulu. Nahyun pun kini bisa mengejarnya dan menghentikan langkah Hajin dengan menarik tangannya. Chen Nahyun, ada apa ya? Nahyun pun yang gugup berkata, itu, aku rasa kamu telah mendengarnya tadi. Maukah kamu membentuk tim? Namun sebelum Nahyun menyelesaikan kalimatnya, Rahel muncul di dekatnya berkata, "Aku menyerahkan daftarnya, Hajin." Tentu saja, perkataan Rahel membuat Nahyun terkejut. Apa? Daftar apa? Rahel yang kini berjalan ke samping Hajin berkata, Hajin membentuk tim denganku. Tentu saja, perkataan Rahel membuat Nahyun terkejut bukan main. Di tengah keterkejutan Nahyun, Rahel menekankan, "Iya, seperti itu." Seketika itu juga, Nahyun langsung mulai merasa gugup. Begitukah? Aku hanya khawatir tidak ada yang membentuk tim denganmu. Aku hanya berusaha memperhatikanmu karena kita di klub yang sama. Kurasa sia-sia saja aku khawatir. Kalau begitu, semoga beruntung. Duluan ya. Setelah mengatakan itu, Nahyun pun menepuk pundak Hajin lalu melangkah pergi di sana. Di langkahnya, di tengah perasaannya yang kalut, Nahyun berpikir, Rahel yang menggunakan pedang sepertiku dan fisik kami mirip, ditambah lagi nilai kami mirip, kecuali di kelas teori. Namun tetap saja, kenapa kamu memilihnya dibandingkan denganku? Di saat kemudian, Hajin pun terlihat tengah berjalan bersama dengan Rahel. Namun tiba-tiba saja, Rahel menghentikan langkahnya lalu berkata, "Hei, Hajin, bukankah kamu ingin bergabung dengan tim yang lainnya?"
Melihat tingkahnya, Hajin pun bisa langsung menebak jika Rahel seperti itu karena dia melihat tindakan Nayun tadi. Kemudian, Hajin pun tersenyum berkata, "Tentu saja tidak. Tenang saja, Rahel. Jangan khawatir." Kemudian, seorang pria murid lainnya mendekat ke arah mereka lalu menyapanya. "Itu dia, Hajin!" Mendengar sapaannya, Hajin meliriknya membalas, "Oh hai, Hosung." Hosung pun tersenyum menuturkan, "Wah, terima kasih karena sudah menerima aku. Sejujurnya, aku juga ingin membuat tim bersamamu." Syukurlah, Hajin pun yang hanya mengikuti Rahel menimpali. "Ya, tidak masalah." Kemudian Hosung menuturkan, "Kalau begitu, kita mempererat hubungan kita sebagai tim. Bagaimana kalau kita makan bersama?" "Iya, Lee Bok-yu, anggota tim kita juga." Lee Bok-yu pun tersenyum, melambaikan tangannya. "Halo, senang bertemu denganmu." Melihat hal itu, di mana kelompok Hajin beranggotakan Hajin sendiri, Rahel, Hosung, dan juga Lee Bok-yu. Dan terakhir, Tomer. Hajin berpikir, aku sedikit khawatir karena Tomer mulai bertindak. Tapi mungkin ini akan berjalan lancar karena ada aku di sini. Sedikit info guys, ternyata Tomer tuh cewek anjing. Tak kira cowok loh, cok. Kemudian, mendengar usulan Hosung, Hajin pun melirik ke arah Rahel. Lalu ia berkata, "Baiklah, itu ada yang bagus." Hosung melanjutkan, "Mantap. Rahel, apa ada sesuatu yang ingin kau makan?" Mendengar hal itu, seperti kebanyakan cewek biasanya, Rahel membalas, "Terserah, aku tidak pilih-pilih makanan kok." Titip. Mendengar hal itu, Hajin pun terdiam berpikir, meskipun Rahel tidak pilih-pilih makanan, jika ada sesuatu yang ia sukai, itu. Hajin pun berkata, "Bagaimana dengan restoran ini? Restoran Korea, Han Kyujong." Di saat Hajin mengatakan itu, wajah Rahel pun berbinar-binar bersama pipinya yang memerah karena tidak menyangka jika Hajin mengetahui kesukaannya. Seketika itu juga, Rahel berkata, "Aku setuju." Hosung pun melanjutkan, "Itu tempat yang bagus. Baiklah, ayo ke sana." Sementara itu, di kamarnya terlihat Nayun yang tengah mengobrol dengan rekan setimnya. Kalau begitu, tim kita terdiri dari 2 warriors, 1 shooter, 1 supporter, dan 1 Megan. Rekannya yang tengah video call dengannya membalas, "Nayun, karena kamu seorang shooter dan warrior, tim kita punya banyak kombinasi yang hebat. Tapi, apa Hajin terjadi ikut dengan tim kita?" Meskipun awalnya Nayun merasa berbangga diri karena dia seperti itu, tiba-tiba saja sikapnya berubah ketika mendengar nama Hajin di sana. Jika aku menginginkannya, aku bisa menariknya masuk. Tapi jika aku melakukan itu, aku kasihan pada tim lainnya. Selain Rahel, kamu anggota lainnya biasa saja, ya kan?" Temannya membalas, "Ya, padahal akan lebih mudah kalau Hajin bergabung dengan kita." Nayun pun yang merasa malu langsung mengalihkan pembicaraannya. "Hei, berarti membicarakannya. Kamu akan mengumpulkan daftar anggota tim kita, oke?" Rekannya tersenyum menimpali. "Baiklah, terima kasih Nayun." Di saat kemudian, setelah mengakhiri perbincangannya, Nayun pun merebahkan tubuhnya di kasurnya, lalu berpikir, aku tidak bisa tidur. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengajak Hajin sejak awal. Aku tidak akan cemas di bagian teori. Aku merelakannya dengan Rahel karena aku ragu tanpa alasan yang jelas. Aku masih ingat kekalahanku di ujian tengah semester. Itu terjadi lagi setelah aku memakai pedang dalam tim. Ini membuatku frustasi. Kalau begini, bukankah aku akan kalah lagi? Sementara Nayun tengah gundah gulana, Rahel sendiri tengah menikmati makanannya, ditemani oleh Hajin bersama rekan setimnya. Saat girl gini Nayun. Beberapa hari kemudian, tim Kadet Q pun kini menjalani pelajaran pertama sebagai tim, di mana mereka tengah melakukan sebuah dungeon exploration. Umumnya, ketika dungeon baru ditemukan, party yang berpengalaman akan pergi lebih dulu untuk menjelajahi dungeon itu. Dan tujuan mereka hari ini adalah menggantikan pekerjaan party itu. Kini, di tengah sebuah dungeon yang begitu dingin karena batuan salju di sana beserta es yang bercampur membuat anggota tim Hajin langsung kedinginan meskipun tengah memakai jaket yang lumayan hangat. Dan sudah berjalan selama 20 menit kan? Kenapa dingin sekali? Hajin, apa tidak kedinginan? Hajin pun membalas, "Aman, tenang saja. Dinginnya suhu ini kasih dingin sikap dia saat marah padaku. Ahiu." Namun, tiba-tiba saja Rahel memimpin jalannya, menghentikan langkahnya karena melihat beberapa jalur sekaligus. Hei, teman-teman, lihat itu. Ada 5 jalur. Iya, kita harus pilih yang mana ya? Di saat mereka berlima tengah sibuk memperhatikan jalurnya masing-masing, tiba-tiba saja Tomer menunjuk ke sebuah jalur berkata, "Hei, tak ada gunanya memikirkan itu. Mari kita lewat ini saja." Namun, usulan Tomer langsung ditolak oleh Hajin. "Tidak, jangan ke sana." Mendengar hal itu, Tomer pun yang merasa heran bertanya, "Apa? Kenapa kau begitu yakin?" Saat itu, Hajin berpikir, kenapa tidak? Motifnya terlihat jelas sangat. Ia mungkin menyiapkan jebakan untuk kami. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun menekankan, "Aku punya pernyataan yang bagus. Itu bukan jalan yang lurus." Melihat sikap Hajin begitu keras dengannya, Tomer pun langsung mengadukannya ke Rahel.
ketua telah memutuskan jalannya. Rahel pun terdiam sesaat, lalu berkata, aku akan mengikuti saran Hajin. Dengan begitu, Tomer pun mau tak mau hanya bisa pasrah menerimanya. Padahal jalan itu terasa seperti jalan yang benar. Dengan begitu, mereka berlima pun kini melanjutkan jalannya. Dengan Hajin, ia memimpin jalannya. Di jalannya, mereka sempat melihat seekor monster snowman yang tengah tertidur. Oh, kita menemukan snowman. Sepertinya jalan yang dipilih Hajin itu benar. Kemudian, meskipun jalan di depannya terus menerus bercabang dan bercabang, Hajin selalu menghindari usulan Tomer yang merujuk pada sebuah jebakan. Meskipun usahanya untuk menjauhkan Rahel dari grup itu tetap dihargai, Hajin tidak bisa membiarkan dia bertindak semaunya. Saat rencananya tak bisa berjalan dengan lancar karena Hajin, Tomer yang begitu kesal pun berpikir, sia, apa usaha ini membuat salah satu orang terluka dan membuat mereka kembali. Ini semua salah Kim Hajin. Karena sudah seperti ini, aku hanya bisa memaksanya. Dengan pikiran seperti itu, Tomer pun melangkah mendekat ke arah Rahel. Lalu, ia berkata, Rahel, ikut denganku. Rahel pun yang merasa aneh membalas, apa maksudmu? Tomer beralasan membagi dua grup untuk eksplorasi itu lebih efisien. Aku pikir tidak baik kita mengandalkan satu orang saja. Mendengar alasannya, Rahel pun berusaha menolaknya. Tapi untungnya Hajin langsung menghentikan tingkah Tomer. Hei, kita tidak boleh menyanyiakan waktu. Ayo pergi, Rahel. Dengan begitu, Hajin pun menggenggam tangan Rahel dan menariknya menjauh dari Tomer. Tomer pun yang masih merasa kesal langsung berkata, Hai Kim Hajin, kenapa kau sangat yakin sekali? Tentu saja, Hajin pun tidak menjawabnya. Hanya karena ia berpikir, kenapa tidak? Aku mempunyai Farsight, di mana aku bisa melihat jalan yang benar. Setelah menemukan jalannya, Hajin pun berkata, ini jalannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah tiba di sebuah ruangan yang cukup luas, di mana instrukturnya telah menunggunya. Hajin, jalannya aman. Hajin, jalannya aman. Di sana, itu instruktur. Namun, di saat mereka akan mendekat ke instrukturnya, Rahel tiba-tiba saja berkata, Hajin, tanganmu. Mendengar hal itu, Hajin pun yang betul sadar jika dari tadi tangannya masih menggenggam tangan Rahel, langsung melepaskannya. Ya, aku minta maaf. Rahel pun yang malu-malu membalas, tidak apa, kamu tidak perlu minta maaf kok. Kemudian, instrukturnya pun berteriak, Rahel, silakan melapor. Dengan begitu, Hajin melangkah maju, menjelaskan, seekor snowman, snow tree, snow golem, dan white drake. Melihat dengan monster dungeon ini, bos dungeon setidaknya berada di intermediate street 3. Mendengar jawaban Hajin, instrukturnya pun tersenyum, membalas, bagus, sempurna. Hal itu pun membuat tim Rahel langsung kegirangan. Yuhu! Tadi Pak instrukturnya bilang dengan kita sempurna. Ini sungguh luar biasa, Anjas. Kita hanya perlu mengandalkan Hajin mulai sekarang, kan? Meskipun tim Hajin tengah bersorak kegirangan akan hasil kerja tim mereka, ada seorang anggota tim mereka yang nampaknya merasa kesal dengan hal itu. Dan orang itu adalah Tomer. Kita mundur jauh ke belakang. Pada saat Tomer mendapat sebuah misi pengamatan dari atasannya. Atasannya menjelaskan tujuan misinya itu untuk melemahkan dan melukai Rahel. Bahkan, eksekutif Cube yang sudah disusupi oleh mereka sudah berjanji untuk membantu. Jadi, ia merasa jika itu bukanlah tugas yang sulit bagi Tomer untuk mengganggu kegiatan Rahel sehari-hari. Agen lain yang dikirim akan mengurus sisanya. Setelah mendengar penjelasannya dan membaca dokumen misinya, Tomer merasa jika misinya cukup mudah. Karena mau bagaimanapun, target misinya hanyalah anak-anak. Kita kembali ke masa sekarang, di mana di kamarnya terlihat Tomer yang tampak lesu. Karena setelah menjalankan misi tersebut tak semudah bayangan Tomer sebelumnya. Tomer pun dibuat kesal ketika seorang agen organisasinya mengirimnya pesan bertanya tentang pengembangan misinya yang tiba-tiba ditunda. Desakan itu pun membuat Tomer tertunduk dan memikirkan apa yang menjadi hambatan misinya. Saat itu, Tomer tersadar jika hambatan terbesarnya adalah Kim Hajin. Karena setiap kali ia mencoba melakukan sesuatu, Jin selalu muncul dan menghentikannya. Terus saja menempel seperti perangko selama di kelas ataupun di luar kelas. Saking jengkelnya dengan Hajin, Tomer pun mencoba untuk menyelidiki riwayat akademis Hajin. Namun, tak ada yang aneh dari itu. Hingga akhirnya, Tomer menyimpulkan jika Hajin mungkin saja tertarik pada Rahel. Oleh karena itu, Tomer pun berencana jika ia perlu membesarkannya sedikit dan menyebarkan rumor kalau Hajin menyukai Rahel. Tomer merasa rumornya pasti akan membuat jarak di antara mereka, dan ketika itu terjadi, ia akan masuk lalu menyelesaikan misinya. Agar itu bisa terjadi, langkah pertama Tomer adalah harus menjadi lebih dekat dengan keseluruhan timnya. Esokan harinya, kelas Hajin menjalani kelas teori tentang analisis fenomena 2. Setelah pelajarannya selesai, gurunya pun beri mereka tugas
Masing-masing tim akan memilih sebuah dungeon kecil dan mempresentasikan strategi raid terbaik yang mereka dapatkan. Tentu saja, tugas tersebut membuat semua kadet mengeluh. Namun, keluhan tersebut tak berlaku bagi Hosung yang satu tim dengan Hajin dan Rahel. Si peringkat pertama dan kedua, ujian tertulis. Dengan santuinya, Hosung berkata jika ia mengandalkan Hajin untuk tugas tersebut, meskipun Hajin menyangkalnya jika ia tidak sejago itu. Hosung malah memujinya karena merasa jika Hajin sangat rendah hati. Kemudian, seorang kadet memberitahukan jika ada pertemuan ketua kelompok pada Rabu depan jam 7 malam. Ketua kelompok wajib hadir dan berkumpul di auditorium. Lalu, karena kelas sudah selesai, Hajin mengajak timnya untuk pergi ke kafe dan merencanakan bagian tugas sebelum mereka pulang ke asrama. Mendengar ajakannya, Tomer yang kemarin tidak akur dengan Hajin tiba-tiba saja menjadi sangat ramah, tersenyum begitu manis dan menerima ajakannya. Tentu saja, perubahan sikapnya membuat Hajin kebingungan. Bahkan Hajin sempat bertanya apa maksudnya dengan sikap ramahnya itu. Namun Tomer menjawab santai jika ia hanya ingin akrab dengan timnya. Meskipun saat itu Hajin bisa merasakan ada sesuatu yang mencurigakan, dirinya hanya bisa memendamnya. Tak berselang lama, mereka berempat pun tiba di sebuah kafe. Hajin sendiri yang masih merasa was-was langsung memeriksa atap dan bawah ke tanah kafenya, berjaga-jaga jika saja ada jebakan di sana. Namun Hajin tak menemukan apa-apa di sana. Dan yang ada, karena Hajin diam saja, Rahel pun menegurnya. Lalu barulah Hajin menjelaskan tentang pembagian tugasnya. Saat kemudian, pembagian tugasnya pun telah selesai. Namun, alih-alih membahas pelajaran, mereka malah memuji kemampuan Hajin. Bahkan mereka bisa menebak jika Hajin pasti sudah didekati oleh guild yang terkenal. Melihat Hajin yang tak menyangkal hal itu, Rahel pun teringat dengan perintahnya kepada guild keluarga kerajaan Inggris yang mana untuk merekrut Hajin. Ketika itu juga, Rahel bertanya pada Hajin apakah guild keluarga kerajaan Inggris sudah mendekatinya. Meski awalnya kebingungan karena Hajin saat tidak memeriksa emailnya, Hajin pun teringat jika ia memang sudah pernah menerima email dari guild kerajaan Inggris. Kemudian, karena Rahel menanyakan hal itu, Hajin pun sekalian membuka emailnya. Sebenarnya intinya, guild kerajaan Inggris berencana untuk merekrutnya. Di saat Hajin membaca email tersebut, Rahel yang sangat merasa kesal karena guild mereka menghubungi rekomendasinya melalui email. Kina meminta Hajin untuk ikut melihat emailnya. Di saat Rahel melihat emailnya, ia sontak terperanjat ketika melihat kesatuan kontraknya yang terkesan merendahkan Hajin. Saking malunya dengan email tersebut, Rahel pun minta Hajin untuk melupakan email itu. Lalu ia pamit pergi dari sana. Tentunya kepergian Rahel membuat Tomer terkejut panik. Meski begitu, melihat wajah Hajin yang begitu khawatir, Tomer pun langsung memanfaatkan situasinya untuk menjalankan rencananya. Memulai sebuah rumor di antara mereka. Nih, Bokyu, bukankah rasanya seperti Hajin menyukai Rahel? Sore harinya, di auditorium gym, terlihat Hajin yang begitu kelelahan setelah latihan stamina. Saking lelahnya, ia bahkan tak bisa membuka tutup kaleng minuman yang ia beli baru saja. Di tengah kesusahannya, tiba-tiba saja seorang datang membantunya. Lalu, saat Hajin berbalik untuk berterima kasih, seorang yang membantunya ternyata adalah Chan Na-yeon. Dan sebelum Hajin berterima kasih, Chan Na-yeon langsung menyalahnya, di mana ia meminta Hajin untuk ngobrol dengannya.